Satna 76 Channel mempersembahkan. Satna 76 Channel masih di seputar dunia pendidikan yang baru-baru ini lagi viral. Ada satu kejadian hingga Gubernur Jawa Timur melarang adanya satu pembelian seragam sekolah untuk wilayah Jawa Timur, khususnya di lingkungan pendidikan SMK dan SMA. Maka dari itu, di sini kita akan coba mencari informasi, dan kebetulan narasumber kita akan menjelaskan terkait dengan tanggapan dari pelarangan dari Gubernur. Tim Liputan Satna. Boleh ada koperasi sekolah yang menjual seragam. Koperasi sekolah harus terus hidup, tetapi bahwa dilarang menjual seragam untuk sementara ini. Kalau ada Kacapdin yang belum menyelesaikan tugasnya hari ini, maka sanksinya non-job. Kalau ada kepala sekolah SMA maupun SMK yang tidak menertibkan sampai dengan hari ini, maka sanksinya juga non-job. Untuk menindaklanjuti dari statement Gubernur Jatim terkait dengan larangan adanya pembelian seragam sekolah di wilayah dunia pendidikan, khususnya di SMK dan SMA di Jawa Timur, dan beberapa waktu lalu ada kejadian di wilayah Jawa Timur juga di SMK daerah Tulungagung. Kita akan coba tanyakan kepada beliaunya selaku di Komnas Dikni Komnas Nasional, bagaimana tanggapannya? Apa itu sesuai dengan aturan perundang-undangan atau bagaimana? Saya jelaskan dengan mungkin dari undang-undangnya terkait dengan statement atau berita yang muncul di media sosial, dan juga adanya surat edaran yang muncul juga terkait tentang statement Ibu Gubernur melarang penjualan seragam sekolah dilakukan oleh koperasi sekolah. Termasuk hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi saya selaku Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur sebenarnya dalam hal ini terkait dengan statement Ibu Gubernur, seharusnya hal itu juga tidak perlu adanya statement melarang penjualan seragam sekolah. Kenapa kami sampaikan? Memang sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi pada nomor 50 tahun 2022, coba saya bacakan jadi biar nggak salah nanti dalam hal penafsiran, yaitu Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022, yaitu tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada bab 3 itu terkait dengan penggunaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah. Pada pasal 12 ayat 1, pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Jadi pada pasal 12 ayat 1 ini jelas sekali bahwa memang seragam sekolah ini menjadi tanggung jawab orang tua siswa atau orang tua dari para siswa baru ya, atau yang sudah di sana di sekolah di sana kelas misalnya 11 dan 12. Artinya karena menjadi tanggung jawab, maka di pasal 12 ayat 2 itu juga disebutkan di sana pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sekolah dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Nah, sesuai dengan pasal 12 di situ bab 3 terkait penggunaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022, perlu kami jelaskan bahwa seragam sekolah itu sebenarnya ada dua macam, yaitu seragam sekolah nasional dan pramuka. Nah, kemudian di sana disebutkan juga bahwa di Permendikbud bahwa Menteri juga memperbolehkan sekolah untuk pengadaan seragam sekolah adat atau seragam yang sesuai dengan identitas sekolah.
Nah, artinya apa? Artinya bahwa di sekolah ini tidak hanya seragam nasional dan pramuka, tetapi juga ada seragam yang lain. Misalnya identitas sekolah itu biasanya dalam bentuk batik. Kemudian ada seragam olahraga. Atau mungkin kalau SMK ada seragam untuk praktek. Atau dalam bentuk misalnya kayak baju praktek itu ya, yang dilakukan oleh anak-anak kita di SMK. Nah, itu kalau misalnya para orang tua itu tidak bisa membeli di luar atau di luar tidak ada, maka secara otomatis sekolah punya kewajiban untuk membantu. Tadi di ayat 2 kan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat dapat membantu. Nah, artinya apa? Artinya di situ seharusnya hal ini statement ibu sebenarnya nggak perlu disampaikan. Artinya apa? Ini sebenarnya yang berwenang seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah cukup. Jadi nggak perlulah sampai ibu mengeluarkan statement melarang ya penjualan seragam sekolah. Seharusnya cukup dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyampaikan, istilahnya menghimbau kepada sekolah melalui cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing untuk apa? Untuk menyelaraskan harga. Sebenarnya dimasalahkan di sini kan bukan masalah seragamnya, tetapi harga dari setiap wilayah ini kan beda-beda. Nah, mungkin dari Dinas Pendidikan membuat regulasi agar harganya disamakan, sehingga apa? Sehingga orang tua itu juga bisa melihat, oh, harga di Surabaya dengan harga yang di Tulungagung atau di Pacitan misalnya itu seragam, jadi tidak bervariasi harganya. Nah, hal ini perlu memang pengadaan seragam yang selain tadi, misalnya seragam nasional itu ada yang warna putih abu-abu, itu memang di pasaran banyak, pramuka banyak. Tetapi ketika bicara seragam batik atau ciri khas dari sekolah tersebut, kemudian seragam olahraga, kemudian seragam untuk SMK, seragam kerja, maka di situ di luaran atau di toko tidak ada dan sulit. Akhirnya apa? Orang tua juga akan kesulitan. Nah, disinilah peran sekolah untuk membantu melalui koperasi sekolah. Sehingga ya koperasi sekolah ini sebenarnya adalah soko gurunya perekonomian, sehingga kalau misalnya koperasi sekolah tidak boleh menjual seragam, ya artinya bukan bahasa menjual lah. Koperasi sekolah menyediakan seragam sekolah di mana orang tua boleh membeli di koperasi sekolah melalui koperasi. Dengan adanya hal seperti ini kan, yang pastinya jadi sebuah dilema antara terutama pada di dunia pendidikan yang langsung di sekolahnya antara wali murid dan kepala sekolah. Nah, menurut jenengan kira-kira mungkin ada saran atau solusi untuk jangan sampai hal ini menjadikan sebuah miskomunikasi. Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga secara tegas itu paling tidak minimal mengumpulkan para cabang dinas, kepala cabang dinas pendidikan di 38 kabupaten kota untuk membuat regulasi kebijakan terkait dengan seragam ini. Nah, dari situ maka cabang dinas juga bisa mengumpulkan semua kepala sekolah, dan jangan lupa karena ini kaitannya dengan orang tua, maka komite sekolah harus dilibatkan. Nah, peran komite sekolah di mana? Ya otomatis nanti akan menyampaikan kepada orang tua, kepada masyarakat terkait dengan masalah harga, sehingga akan tersosialisasikan, tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan sekolah.